Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Besok atau hari ini? Siksa kubur hanya di bioskop Lebaran 2024. Sebagai sutradara dan sebagai aktor ya, ini unik sekali karena Ibu Yayang juga seorang sutradara, pernah menyutradarai beberapa film. Mencatat skrip juga. Mencatat skrip. Berarti insight dari Ibu Yayang sebagai pekerja film dari zaman dulu tuh apa yang berbeda dengan sekarang, Bu? Yang beda. Ya, yang berbeda dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja seperti Wendy tadi bilang, kemajuannya besar sekali, maksudnya perubahan dari perfilman dulu sampai sekarang itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kalau saya melihatnya kadang-kadang film-film sekarang beberapa itu besoknya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi kalau filmnya Joko, saya bukannya mau muji, itu selalu melekat. Film-filmnya dia melekat, yang serem kayak, yang nggak serem kayak, tapi yang paling saya sukai adalah bahwa akhirnya saya diajak main. Ya itu paling penting, dan aduh pakai jilbab lagi. Saya udah kepanasan, tapi terima kasih Joko, saya masih dianggap sebagai pemain yang bisa. Jadi terakhir kali saya bekerja sama dengan Ibu Yayang itu tahun 2005 dalam film Janji Joni ya Bu ya. Terus saya mencoba untuk mencari, bikin bekerja sama Ibu Yayang udah lama banget, cuman mencari karakter yang pas. Ibu Yayang itu orangnya gampang panas, jadi karena dia mungkin besar di Eropa ya Bu, jadi kalau panas kurang nyaman, dan saya punya peran yang paling cocok untuk Bu Yayang, yaitu yang seperti teman-teman lihat sebagai ustazah. Ya Bu, ya cocok sekali dengan Ibu. Saya mesti cerita kenapa tadi Joko bilang bahwa dia terjun gara-gara saya. Ya. Jadi saya itu dikasih proyek oleh, saya lupa itu, United in Diversity, untuk bikin film tentang perbedaan agama tentu saja. Terus saya tahu bahwa Joko tuh bikin skenario itu bagus sekali. Saya kenal dia pertama kali di Arisan. Lalu saya bilang sama dia, Jok tolong bikin deh ini skripnya kayak apa. Oke, jadi ketika kami ketemu, dia kasih tahu begini, nanti begini. Ini lu aja dia yang menyutradarai. Jadi gitulah mulai, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Salah satu idola saya di perfilman Indonesia, terutama di dunia keaktoran, adalah Reza Rahadian. Reza selama bikin film sudah dari tahun 2000 berapa? Kalau film pertama 2007 Pak. 2007. Apa yang berbeda ketika mempersiapkan Sisa Kubur? Yang berbeda ya, tentu semakin dengan perjalanan film, karena sebenarnya
saya juga tidak menempuh jalur pendidikan formal untuk menjadi seorang aktor gitu ya, baru mungkin 7 tahun ke belakang gitu mengambil special course gitu untuk keaktoran gitu. Tapi belajar dari satu film ke film lain sampai dengan di Siksa Kubur, akhirnya ada satu hal yang sudah lama saya ingin lakukan dan tidak bisa di semua film. Apa yang coba saya lakukan bersama Bang Joko tentunya sebagai sutradara di Siksa Kubur menghadapi karakter Adil ini selalu bisa diaplikasikan di semua film gitu, karena kadang-kadang ada ruang-ruang yang membatasi hal itu. Tapi senang sekali memiliki seorang partner, collaborator, director seperti Bang Joko yang memberikan ruang untuk berdiskusi. Jadi sebenarnya ya diuntungkan karena apa yang coba saya propose diterima gitu ya sama Bang Joko. Sedikit banyak soal bagaimana kira-kira Adil, karena Bang Joko udah menulis karakter itu secara lengkap, sebenarnya udah sangat amat clear. Saya hanya ingin mencari tahu kira-kira membawakannya seperti apa gitu. Ya udah sih sebenarnya gitu. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Setiap kali ini gimana, Farah? Persiapannya, kalau memang tadi ya Reza udah bilang, memang kalau main film sama abang itu aktor tuh memang dimanjakan gitu. Ya semuanya udah dijabarin dengan baik, bahkan background karakter satu pemain dan pemain lainnya tuh udah dijelaskan dengan baik. Jadi ya sebenarnya justru itu menurut aku berat untuk aktornya. Apa yang harus kita gali dari itu lebih dalam lagi. Kalau misalkan kita cuma terima doang kan ya udah enak aja ya. Tapi bagaimana cara kita mendeliver karakter itu agar ya bisa nyampe sesuai dengan apa yang diprediksi dan diinginkan oleh sang sutradaranya itu sih. Karena tadi udah disebutkan sama Bang Joko tentang visi dan misi dari Kamenzi Pictures. Jadi memang film Siksa Kubur ini memang sejalan dengan tipe-tipe film yang ingin kami kerjakan ke depannya di Kamenzi Pictures. Salah satunya adalah dengan apa namanya penceritaannya yang unik, bercerita tentang sebuah tema atau sebuah topik yang universal tapi diceritakan dari sudut pandang atau perspektif yang spesifik. Seperti di film Siksa Kubur ini kan filmnya bercerita tentang keimanan, tentang kehidupan nanti di alam kubur, dan diceritakan dari perspektif agama Islam yang sebenarnya untuk saya pribadi dari saya kecil sampai detik ini itu selalu ada di kepala saya, hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur dan tentang keimanan. Jadi menurut saya ini memang penting untuk diceritakan ke orang lain. Itu salah satu alasannya. Yang kedua juga setelah ngobrol panjang sama Bang Joko, saya dengar visi dan misinya dia untuk film ini. Saya melihat kalau di film ini akan ada kualitas teknis yang tinggi. Ini juga salah satu yang sangat-sangat kami jaga bersama teman-teman yang lain di Kamenzi Pictures. Dan apalagi ketika kita mau membuat film ini, kita mendapatkan dukungan dari kalian bisa lihat sendiri talenta-talenta yang terbaik yang ada di tanah air. Jadi ya why not, let's do it. Yes, terima kasih Dia. Kalau teman-teman lihat untuk transisi dari karakter-karakter aku sebelumnya kan ini benar karakter remaja pertamaku, dibilang sulit sih sebenarnya enggak, cuman mungkin lebih ke menantang. Jadi karena Bang Joko siapin sinopsis karakterku udah lengkap sekali, jadi benar kata Tante Farah kalau ini tuh benar kata Kak Farah kalau Bang Joko siapin sinopsis untuk setiap karakter tuh lengkap banget, dan itu jadi memudahkan kita tapi sekaligus sulit karena saking lengkapnya jadi bingung mau mulai dari mana. Tapi aku selalu minta bantuan ibu, minta bantuan bapak, dan bahkan minta bantuan Om Joko, Bang Joko. Aku juga minta bantuan Bang Joko dan para cast lainnya untuk kira-kira apa yang bisa aku tambahin lagi di karakter ini biar mungkin lebih biar lebih mantap gitu. Dan itu sih pokoknya aku selalu latihan untuk mendalami peran Sita di film ini.
Teman-teman kalau nanti lihat mungkin juga bisa kelihatan di teaser dan trailer yang sekarang ya sebelumnya. Para pemain anak-anak yang ada dan remaja yang ada di Sisa Kubur itu mereka luar biasa banget, dan setiap hari kalau melihat mereka berperan di depan kamera itu kayak menjadi karakternya banget gitu. Mungkin Muzaki bisa ceritakan juga ketika syuting dapat skrip versi beda dari versi teman-teman yang lain. Oh iya, jadi pas reading aku, Widuri dan cast anak-anak yang lain kita dapat skrip minor version. Jadi itu benar-benar dibikin buat anak-anak, dan pas big reading ada beberapa scene yang kita kok bingung loh, kok nggak ada dialog ini ya. Tapi di skrip-skrip yang orang dewasanya dapat. Jadi sebenarnya nggak cukup bingung karena ya udah aku memahami yang minor version aja. Dan minor artinya untuk anak di bawah umur. Untuk anak di bawah umur. Dan disuruh pulang. Iya, jadi aku dibatasin, kamu cuma boleh ikut reading sampai jam segini ya, terus kamu nunggu di luar. Oke. Jadi kita membuat safe space untuk kita syuting juga. Anak di bawah umur tidak terekspos ke tema, nggak ada adegan yang seperti apa, tapi temanya dewasa. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga anak-anak dan pemain di bawah umur menerima versi yang berbeda dari versi orang dewasa. Kita bikin sama, tapi kita dihubungi sama pihak IMAX juga dan sudah diajak untuk meeting. Tapi kita bilang untuk film ini kita mengkhususkan film ini bisa ditonton oleh penonton di mana saja dan sama excitingnya gitu, sama immersifnya. Nanti akan ada yang berbeda dari film Sisa Kubur teman-teman dibandingkan film-film kita yang lain. Filmnya nanti ada interaktivitinya ya Mbak Tia ya, jadi ada interaktifnya. Nanti teman-teman yang menonton di bioskop harus melakukan sesuatu supaya filmnya berganti. Kalau nggak nanti scene-nya itu aja berputar, harus melakukan sesuatu.